pemirsa, rekan-rekan, jumpa kembali bersama saya Arga Tumadi dan kita akan kembali berbincang-bincang dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kali ini kita akan membahas terkait dana keistimewaan atau Danais. Karena seperti kita ketahui bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki satu keistimewaan juga terkait dari sistem pemerintahan, kemudian juga tentang penggunaan dana ini yang kita sebut sebagai dana keistimewaan. Dan biasanya ini identik juga dengan pelestarian budaya dan juga hal-hal terkait dengan kelembagaan keraton. Nah, Danais ini juga dimanfaatkan juga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Lalu bagaimana ini kita mengaitkan untuk pengadaan barang dan jasa ini dengan hal-hal yang memang sudah tertulis di Danais ini ada keterkaitannya dengan pelestarian budaya. Dan untuk membahas itu, kali ini sudah bergabung bersama saya, ini ada Bapak Nur lagi, Pak Nur Subiantoro, SIKOM, Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini ada Pak Andi Kurniawan Darmawan, STMURP, Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Baik, kita semua berkumpul di sini, kita siap berdiskusi ya? Biar ini ya. Oke, siapnya kok kayak kurang yakin ini ya. Yang pasti sudah siap gitu ya. Baik, kita berbicara tentang Danais ini. Mungkin ke Pak Andi terlebih dahulu. Ini bagaimana ini penggunaan Danais untuk pengadaan barang dan jasa? Apakah kemudian juga ada penyesuaian juga ini? Oke, kalau kita bicara dana keistimewaan mungkin Pak Nur sebagai anggota DPRD juga sudah paham dan masyarakat di luar juga sudah paham bahwa kita di Yogyakarta ini memang punya satu sumber pendanaan, yaitu yang kita mulai dari tahun 2013. Peraturannya itu muncul undang-undangnya 2012, itu kita mulai di 2013. Nah, yang namanya dana istimewaan atau biasanya disingkat DAIS atau Danais atau DK biasanya seperti itu. Jadi ini merupakan dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi DIY, dan ini memang dikhususkan untuk status keistimewaan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Danais ini ada 5 urusan yang ada di dalamnya. Yang pertama terkait kelembagaan yang terkait tugas dan jabatan gubernur dan wakil gubernur, kemudian ada kelembagaan sendiri, kemudian ada urusan kebudayaan, tata ruang dan pertanahan. Jadi kalau kita bicara irisan tadi, Mas Arga tadi bilang, apa sih kalau dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, sebenarnya kita baru mulai, kalau untuk bironya sendiri di kami itu baru mulai di tahun ini, karena kami merupakan biro baru yang baru muncul di tahun 2025 ini, karena sebelumnya itu kami bergabung di Biro PIWP 2 itu sekarang kami berdiri sendiri, jadi kami mendapatkan alokasi anggaran untuk dana keistimewaan ini. Tapi selain kami mendapatkan anggaran, semua OPD di provinsi ini juga mendapatkan anggaran, dan untuk istilahnya untuk memulai suatu kegiatan memang hampir sebagian besar melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sebagai contoh, misal kita bicara Dinas PU mendapatkan dana keistimewaan, baik itu untuk perumahan, baik itu untuk cipta karya, baik itu untuk bidang bina marga. Nah, di dalam proses pengadaannya ada yang karena proses pengadaan barang jasa itu macam-macam ya. Jadi ada yang melalui lelang, ada yang melalui e-katalog, ada yang melalui pengadaan langsung dan lain-lain. Itu ada yang swakelola juga ya? Swakelola juga ada, Pak. Jadi banyak sekali dan itu memang di kami di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kami bertanggung jawab mempunyai tugas dan fungsi sebagai istilahnya fasilitator regulator terkait pengadaan barang jasa. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa kami juga mendapatkan dana keistimewaan, tapi kami juga sebagai biro yang mengurusi terkait pengadaan barang jasa
yang mungkin sebagian besar juga melalui dana keistimewaan, karena alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan kurang lebih sekitar 1,2 triliun kalau tidak salah. Jadi cukup besar dan itu sudah disebar ke beberapa OPD, dan ini pada saat ini mungkin di triwulan 1 ini memang sudah banyak sekali pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh OPD yang melalui biro kami. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Dan kemudian ada penyesuaian dengan standar dokumen pengadaan ini berarti ya? Ya, jadi sebenarnya kalau yang namanya standar dokumen pengadaan itu yang sudah ditetapkan oleh LKPP dan sesuai dengan Perpres itu memang sudah ada standarnya. Oke. Standar seperti apa standar dokumen pengadaan. Standar dokumen pengadaan itu bisa standar pengadaan dokumen konstruksi, konsultansi, atau jasa lainnya dan lain-lain. Itu sudah ada standarnya. Tapi kalau khusus untuk dana keistimewaan memang kita bisa menyesuaikan. Jadi misalkan kita bicara terkait urusan kebudayaan. Urusan kebudayaan itu misalkan revitalisasi keraton gitu, Pak. Misalnya revitalisasi. Nah, kita bicara revitalisasi keraton itu tidak sembarangan yang bisa melaksanakan. Jadi perlu misalkan penambahan dari personil yang disyaratkan oleh OPD. Misal kita butuh arkeologi, antropologi, atau mungkin beberapa kita perlu melibatkan badan cagar budaya, apa ya Pak, saya lupa namanya itu juga. Jadi kita bisa modifikasi beberapa standar dokumen pengadaan sehingga bisa memenuhi dari kegiatan-kegiatan OPD yang mendapatkan dana keistimewaan itu. Gitu. Oke. Nah, dan di tahun ini kan juga memang semua lini ini mendapatkan efisiensi. Betul. Gitu. Nah, untuk efisiensi terkait Danais ini sendiri bagaimana dalam lini pengadaan barang dan jasa ini? Ya. Jadi kemarin itu pada saat awal tahun memang kita masih bicaranya ideal. Tapi di berjalannya waktu keluar impres dari Pak Presiden Prabowo tahun 2025 di Januari juga bahwa ada penyelesaian anggaran dari Paniratio Keistimewaan yang mengurusi dana keistimewaan itu meminta ada efisiensi sekitar kurang lebih 200 miliar. Jadi itu tentu berdampak karena di paket-paket pengadaan yang ada di OPD pasti akan berpikir ulang untuk mengajukan proses pengadaan barang jasa. Jadi ini baru proses pemilihan atau proses refocusingnya ini sudah selesai di sebelum Lebaran kemarin. Nah ini kita mulai lagi dengan anggaran yang sudah terefisiensi itu. Jadi jadi sekarang kurang lebih dana keistimewaan itu sekitar 1 miliaran. Dan kami di Biro Pengadaan Jasa juga kena efisiensi juga dari dana keistimewaan. Jadi kami juga kemarin diminta untuk mengurangi beberapa anggaran yang dianggap mungkin tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Jadi selain OPD juga kena, kami juga terkena gitu. Oke, ini semuanya kena semuanya ya. Iya. Oke, lalu bagaimana dari Biro sendiri ini bisa menjamin bahwa pengadaan barang dan jasa ini memang sesuai dengan 5 urusan Danais tadi yang sudah disampaikan ini? Iya, jadi kalau di Biro Pengadaan Barang dan Jasa memang dari 5 urusan yang tadi saya sebutkan, untuk yang pertama memang ini tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi kami. Jadi yang kelembagaan ini juga tidak, kami lebih banyak terkait 3. Jadi urusan kelembagaan, urusan tata ruang, urusan kebudayaan, dan urusan pertanahan. Untuk urusan, dan kami lebih banyak di sini, urusan kebudayaan. Di prosentase dana keistimewaan memang paling besar prosentase untuk dari sekitar 1 sekian triliun itu memang untuk kebudayaan karena memang tujuan dari dana keistimewaan salah satunya adalah untuk kebudayaan karena namanya juga keistimewaan dan Jogja dipandang istimewa itu dari budayanya. Jadi paling besar memang itu. Kami masih mungkin tidak hanya tahun ini tapi dari tahun-tahun sebelumnya
di kami, baik itu urusan kebudayaan, urusan pertanahan dan tata ruang, untuk pengadaannya sendiri sampai saat ini memang belum terlalu banyak. Oke. Tapi kalau tadi Mas Arga ngendikan gimana posisi saat ini, kami selalu berkoordinasi dengan Panitia Radio Keistimewaan dan beberapa OPD yang mendapatkan dana keistimewaan. Kira-kira apa saja paket-paket pengadaan yang kira-kira memerlukan satu sentuhan atau satu yang khusus gitu ya. Jadi tapi sampai saat ini, sampai dengan triwulan 1 kemarin Maret ini, kami belum banyak untuk urusan kebudayaan. Tapi yang lebih banyak mungkin untuk urusan tata ruang, karena urusan tata ruang ini dia yang untuk memerlukan jangka waktu pelaksanaan yang agak panjang. Oke, baik Pak Nur, ini saya ingin bertanya tentang bagaimana mekanisme pengawasannya, tapi dijawabnya nanti dulu, kita jeda dulu. Ya, kami akan segera kembali. Ya, baik rekan-rekan, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan penggunaan DANAIS atau dana keistimewaan dalam penyediaan barang dan jasa di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Baik, sebelum jeda tadi saya sempat bertanya ini ya ke Pak Nur, ini terkait mekanisme pengawasan dari DANAIS ini seperti apa ini Pak? Iya Mas Arga, jadi kalau kita mau mengawasi itu kan kita harus lihat konteks awal tujuan dari adanya DANAIS di daerah istimewa Yogyakarta ini, bahwa DANAIS yang satu-satunya di Indonesia, ini provinsi yang dapat DANAIS kan hanya daerah istimewa Yogyakarta ini, memang karena alasan asal usul daerah istimewa Yogyakarta dan terhadap perjuangan NKRI, sehingga ada penghormatan adanya DANAIS melalui Undang-Undang 13 tahun 2012. Kemudian ada ditindaklanjuti, kemudian ada Perdais 2 2017. Nah, bahwa tujuan awal adalah untuk peningkatan meningkatkan kesejahteraan. Ada itu pengawasannya dari situ. Nah, kalau kita melihat sebenarnya penggunaan anggaran alokasi anggaran DANAIS itu sendiri, ada yang barang, kalau di PBJ itu kan barang dan jasa. Betul. Memang malah justru tidak seperti kalau kegiatan yang lain UMKM itu lebih banyak mungkin barangnya. Tapi kalau di DANAIS ini mungkin lebih banyak juga yang jasanya. Oke. Ya, karena tadi untuk peningkatan kebudayaan ini kan banyak nanti penampilan seni budaya, wayang gitu. Nah, oleh karena itu dalam rangka pengawasan ya kita harus melihat fakta di lapangan. Jangan sampai ketika itu ada proposal pengajuan pelatihan kelompok kerawitan itu juga betul-betul dilaksanakan di bawah. Jangan sampai nanti SPJ-nya itu cukup hanya foto atau apa. Itu harus ada. Ini harus dalam hal ini nanti, karena memang anggaran DANAIS ini juga diawasi pelaksanaannya mulai dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, maupun juga Inspektorat dan juga KPK. Itu, nah, bahwa tadi disampaikan ada efisiensi, memang ini semuanya harus ada efisiensi, tetapi awalnya sebenarnya rencananya hanya dikasihkan sekitar 800, tetapi karena proses penawaran yang ditawarkan oleh DIY kepada Menteri Keuangan sehingga bisa ditambahkan sekitar 1 miliar. Ini kita harapkan dengan karena anggaran DANAIS ini di semua lini OPD ada. Di semua lini OPD ada, bahkan ada di sekarang itu yang dominasi di kelurahan yang itu masuk kawasan ruang strategis. Ruang strategis itu memang banyak mendapat ruang anggaran yang besar, dan yang untuk kesejahteraan atau peningkatan ekonomi rakyat sekarang yang baru dicanangkan oleh Gubernur adalah untuk ketahanan pangan
Betul. Yakni yang Lumbung Mataraman itu. Lumbung Mataraman. Nah, Lumbung Mataraman ini, sehingga memang aspeknya luas sekali. Selain nanti memang penataan tata ruang untuk mengembalikan kejayaan daerah istimewa Yogyakarta ini yang bekas keraton yang kemudian bergabung dengan NKRI. Selain itu untuk kesejahteraan masyarakat, ini bagian dari tadi untuk pemberdayaan pangan, ketahanan pangan. Lumbung Mataraman ini lebih didorong kepada kelurahan-kelurahan, keadaan kelurahan-kelurahan untuk bisa mandiri terhadap ekonomi kerakyatan. Oke. Ini menarik sekali, mungkin karena berbicara tentang Danais, orang biasanya fokusnya hanya pelestarian budaya, sumbu filosofi, begitu. Tapi ternyata ini kompleks juga karena bisa berkaitan dengan ketahanan pangan dan ujung-ujungnya juga ekonomi kerakyatan juga, begitu ya Pak ya. Dan bisa juga kemarin yang melalui Paniradio kan selain itu ada bantuan jenis benih tanaman yang itu langka, bisa karena itu juga menjadi hasil budaya kita kan, itu dikembangkan. Jadi tidak hanya seni budaya yang sifatnya itu kesenian, tetapi juga memang itu tanaman-tanaman yang perlu ditumbuhkan untuk ketahanan pangan itu juga Oke, baik. Ini kita kembali lagi ke Pak Andi dulu nih Pak. Berkaitan dengan Danais ini dan juga dikaitkan dengan penyediaan barang dan jasa, pasti kita akan berbicara juga dengan penyedianya, gitu. Apakah kemudian untuk Danais ini sendiri ini ada tolak ukur khusus untuk memilih penyedia jasa, penyedia barangnya ini seperti apa? Oke. Kalau untuk baik itu dana keistimewaan APBD atau APBN atau ada lagi dana alokasi, itu memang tidak ada perbedaan, Mas Arga. Jadi semua sama. Yang membedakan hanya apa saja, apa paket yang nanti atau apa kegiatan yang nanti diusulkan untuk kami proses di pengadaan barang jasa. Misalkan tadi saya cerita, apakah itu tadi Pak Nur pengadaan tanah, atau terkait tadi cagar budaya. Nah, itu pasti ada hal-hal yang khusus yang nanti dimasukkan tadi ke dalam dokumen pengadaan. Jadi yang berbeda mungkin hanya di situnya, tapi secara umum memang tidak ada yang mengatur khusus terkait pengadaan. Mungkin tadi menyambung Pak Nur yang sampaikan tadi dari sisi pengawasan, memang di kami juga sebenarnya di dalam jangka waktu tertentu memang ada juga semacam rapotan gitu ya dari teman-teman Paniradio. Dan pada saat pengusulan dana keistimewaan memang selain dari Paniradio itu juga dibantu oleh teman-teman dari pusat, karena kebetulan dana keistimewaan kan dari pusat. Ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Dalam Negeri, ada kalau kebudayaan ditambah kementerian yang ngurusi kebudayaan Pak, yang Kementerian Kebudayaan, ditambah kalau tata ruangnya itu ada Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi pada saat nanti pengawasan di triwulannya juga atau semesteran, kita mesti juga di des oleh mereka apakah yang kayak Pak Nur tadi fokusnya kepada kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi. Apakah ini nanti kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan atau kegiatan yang nanti akan diusulkan di tahun berikutnya tidak bergeser dari tujuan utamanya tadi. Nah, kemudian di kami juga tadi kalau Pak Nur ngendikan tadi banyak sekali yang nantinya hal-hal yang mungkin tidak terkait infrastruktur tapi lebih mengena kepada masyarakat tadi ya Pak. Di kami kebetulan ada Mas di Biro Pengadaan Barang Jasa ini. Jadi kami mempunyai anggaran juga mendapatkan dari dana keistimewaan itu. Di tahun ini kami mencoba menggandeng teman-teman dari desa, khususnya kelurahan itu yang sebenarnya ini merupakan tugasnya dari kalau kami selain biro juga ada yang namanya UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
Kalau di N itu namanya UKPBJ, tapi kalau di kami Biro Pengadaan Barang Jasa. UKPBJ Provinsi dan UKPBJ Kabupaten Kota. Nah, kami mencoba mengangkat teman-teman yang dari kelurahan, karena tadi Pak Nur ngendikan juga ini sebenarnya dana ini menyentuh sampai dengan lini lapisan yang paling bawah. Nah, permasalahannya lapisan yang paling bawah itu apakah sudah mengerti terkait proses pengadaan barang jasa. Nah, ini kami masuk di situ bekerja sama dengan teman-teman dari kabupaten kota. Kami coba dari teman-teman kelurahan ini dalam kalau sudah mendapatkan dana keistimewaan, pengelolaan pengadaan barang jasanya seperti apa. Kami mencoba masuk gitu. Selain itu, sekarang zamannya digital. Mungkin tadi beberapa podcast sebelumnya itu juga sudah menjelaskan bahwa karena kalau yang di kelurahan itu kayaknya itu swaklola ya. Ada beberapa swaklola, ada beberapa yang ini Pak yang terkait digitalisasi itu menggunakan e-katalog. Nah, itu yang menarik e-katalog. Nah, banyak teman-teman yang mungkin dari lapisan yang paling bawah mereka belum tahu gimana sih caranya mengenalkan produk mereka masuk e-katalog, masuk ke toko daring, itu mereka belum tahu. Jadi kami mencoba di tahun ini untuk masuk ke situ. Jadi masuk ke situ, kita jelaskan, kita pilot 3 kelurahan dulu, Pak. 3 kelurahan dulu kami coba kira-kira yang mendapatkan dana keistimewaan juga. Ayo teman-teman dari kelurahan, jenengan bisa kok masuk, istilahnya kita onboarding kan ke platform digital kami di e-katalog atau ke toko daring untuk memasarkan hasil dari mereka. Atau mungkin di kelurahan itu mereka punya teman-teman yang tadi UMKM kecil-kecil tapi mereka belum tahu caranya masuk ke toko daring atau ke e-katalog. Nah, ini kami coba masuk ke situnya. Jadi banyak hal yang mungkin nantinya ke depan nanti mungkin dengan bantuan teman-teman dari DPRD, kalau terkait dana keistimewaan dengan Biro Pengadaan Barang Jasa sebenarnya luas, tapi ini irisan-irisannya yang kadang-kadang kami perlu diskusi banyak dengan teman-teman baik itu Paniradio ataupun DPRD gitu Mas Aga. Jadi mungkin bisa dikatakan kalau untuk dari kualitas sendiri sebenarnya itu sama ya, mau pakai Danais ataupun tidak itu sama gitu. Tapi mungkin padahalnya tergantung apa yang dibutuhkan saja, jenis dari pengadaan yang dibutuhkan gitu ya. Gitu. Baik. Kita rehat sejenak. Nih, kita istirahat sejenak. Nanti kita akan kembali lagi untuk topiknya masih tetap sama, tapi pembahasan akan kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih akan melanjutkan pembahasan terkait penggunaan Danais atau dana keistimewaan dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Baik, tadi sudah disampaikan juga ini terkait bagaimana pengadaan barang dan jasa ini menggunakan Danais dan tetap menyasar ke 5 urusan utama ya dari Danais ini, dan termasuk juga bagaimana ini kontrol juga kepada para penyedianya juga begitu, yang memang standarnya ini tidak berbeda sebenarnya dengan penyedia barang dan jasa untuk penggunaan dana yang di luar Danais itu sendiri. Baik, saya mau tanya lanjutan ke Mas Andi. Ini mau tanya Mas, kalau selanjutnya ini apakah ada koordinasi khusus dengan mungkin ya Paniradio keistimewaan atau mungkin juga stakeholder ataupun juga OPD lain ini Mas terkait dengan penggunaan Danais ini untuk pengadaan barang dan jasa ini? Kalau forum koordinasi atau koordinasi yang dilakukan secara terus-menerus pasti ya, karena Paniradio keistimewaan selalu meminta setiap bulan ke kami itu istilahnya rapot progresnya sampai dengan mana. Selain itu kami juga dilibatkan di dalam proses pada saat paket-paket pekerjaan yang akan dimasukkan ke biro kami untuk dilelang atau diseleksi, atau
Bahkan apabila menggunakan e-katalog yang bisa diproses sendiri di OPD masing-masing, tapi pasti tetap berkoordinasi dengan kami. Jadi hubungan baik itu dengan Paniradio Keistimewaan, tiap bulan kami selalu berkoordinasi. Kalau tadi ditanyakan terkait dengan akademisi atau dengan stakeholder lain, itu mungkin jauh lebih banyak pada saat antar OPD ya, OPD dengan teman-teman stakeholder. Kalau di kami pada saat ada yang namanya sebelum dilelangkan itu ada namanya review atau kaji ulang paket, kami akan menanyakan kembali apakah paket-paket yang menggunakan dana keistimewaan ini sudah melalui koordinasi atau mediasi atau ngobrol dengan teman-teman akademisi, karena tadi ada beberapa paket yang memang membutuhkan ilmu khusus tadi, ilmu khusus seperti ya di arkeologi dan lain-lain. Karena banyak sekali ditemukan pada saat sudah selesai lelang, sudah pelaksanaan, lah kok tidak sesuai dengan standar teknis. Mungkin dari sisi harusnya kalau misalkan secara membangun kita memugar bangunan cagar budaya itu yang dulunya hanya menggunakan kapur dan biasanya dulu Pak, kapur dan pasir saja, sekarang mau dipugar tapi kita tidak tahu nilai sejarahnya di dalamnya. Tiba-tiba langsung masuk hajar deres. Nah, banyak seperti itu yang nantinya akan berpengaruh ke pelaksanaan pekerjaan. Dan tugas kami adalah memastikan pada saat awal yang menggunakan dana keistimewaan dan paket pekerjaan apa yang nantinya akan dilelangkan, kami pastikan ini tidak bergeser. Kalaupun itu terkait cagar budaya harus sudah melalui filter dari teman-teman akademisi. Kemudian juga mungkin kalau dari sisi stakeholder lain, misalkan dari badan-badan tertentu, misalkan yang baru rame itu terkait WWF atau yang lain terkait lingkungan, itu juga kami pastikan pada saat review kaji ulang itu paket-paket itu sudah melewati diskusi panjang. Jadi setelah dilelangkan sudah tidak ada diskusi lagi, tinggal pelaksanaan saja. Dan kami juga akan mengevaluasi mungkin pada akhir pekerjaan. Jadi apakah yang kami lelangkan dulu, yang kami pilih untuk pemenangnya untuk melaksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam tornya atau KAK-nya. Jadi itu sebagai fungsi evaluasi kami. Jadi seperti itu Mas. Nah ini selanjutnya yang tidak kalah penting terkait transparansi dan akuntabilitas. Nah ini, apakah mungkin juga ada ruang bagi masyarakat untuk mengakses ini secara publik? Mungkin ada dokumentasinya. Bagaimana ini Mas? Ya, kalau dari sisi apa yang sudah dilaksanakan dengan dana keistimewaan, memang masyarakat bisa mengakses. Kita punya yang namanya Jogja Plan, kita punya yang namanya Sengguh, yang masyarakat bisa mengakses tanpa harus login. Di situ sudah jelas paket apa saja yang akan dilaksanakan, baik tidak hanya dengan dana keistimewaan, dengan APBD pun sudah ada di situ. Jadi masyarakat bisa mengakses ini paketnya apa, besarannya berapa, lokasinya di mana, progresnya. Mungkin kalau di Sengguh saya tidak tahu, mungkin belum ya. Tapi masyarakat bisa mengakses bahwa paket-paket ini nantinya juga mungkin bisa memberikan masukan lewat teman-temannya Pak Nur atau Pak Nur sendiri. Ini loh ada pekerjaan yang menggunakan dana keistimewaan di lokasi ini tidak menyentuh mungkin dari tujuan utamanya tadi Pak kesejahteraan masyarakat. Nanti kita evaluasi bersama dengan Paniradio. Jadi secara transparansi mungkin pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup transparan karena ada beberapa aplikasi yang memang sudah bisa diakses masyarakat tanpa harus login gitu. Baik, kita beralih ke Pak Nur dulu nih. Pak Nur, ini pertama terkait dengan efisiensi dan juga pemenuhan dari tujuan Danais ini sendiri gitu Pak.
supaya ini bisa seimbang memang untuk penggunaan dana dan juga memang sesuai dengan tujuannya. Ini bagaimana ini Pak tanggapannya? Iya, karena itu sudah diamanahkan. Jadi begini, kegiatan anggaran dana ACE ini kan memang harus habis dalam tahun gitu. Ketika ada alokasi anggaran misalnya 1,2 di dalam tahun berjalan itu tidak habis menjadi sisa, maka itu akan kembali ke negara dan itu ada punishment-nya. Maka di tahun berikut tidak akan diberikan seperti itu. Oleh karena itu memang harus hati-hati. Kita tidak boleh terus nanti anggaran itu yang penting habis. Kemudian bisa bikin laporan agar bisa menurunkan anggaran yang berikutnya. Karena kan anggaran dana ACE itu ada evaluasi 3 kali ya satu tahun. Ada evaluasi, itu harus mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan bahkan selesai penggunaan. Misalnya ada alokasi anggaran untuk membangun suatu gedung atau apa. Jadi kita tidak mau itu dianggarkan, kemudian gedung dibangun, tapi setelah itu tidak bisa berfungsi apa-apa. Nah, jadi aspek tepat sasaran, aspek manfaat ini harus juga dikedepankan. Dan untuk proses pengajuan ini kan juga melalui proposal. Jadi mulai proposal dari kelompok masyarakat, kalau itu kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat atau seni budaya. Selain itu memang selain melalui proposal juga ada target pemerintah untuk pembangunan kawasan wilayah DIY ini kan kita harapkan nanti mukanya itu kan dari selatan. Nah, sekarang itu sudah mulai dibangun jalur selatan yang itu juga menggunakan alokasi dana SU itu luar biasa. Kalau Mas Arga lewat Kelok 23, kemudian lewat jembatan Pandansimo, wah itu ikonik sekali Mas. Itu seperti Bali luar biasa. Sehingga itu tadi saya sampaikan itu juga harus ada aspek ekonominya, sehingga ketika ada seperti itu mestinya pemerintah daerah setempat, misalnya yang selatan itu Bantul, ya harus bisa menangkap itu untuk bisa peningkatan ekonominya. Nah ini juga saya mau bertanya, masih mirip dengan pertanyaan saya ke Pak Andi tadi, masalah transparansi dan akuntabilitas. Ini dari kacamata DPRD DIY sendiri memandang ini bagaimana supaya dana ACE ini dapat dipertanggungjawabkan kepada publik ini? Kalau transparansi dan akuntabilitas menurut saya, karena anggaran dana ACE ini kan juga hampir sama dengan anggaran reguler yang lain. Jadi semua kan melalui perencanaan, kemudian sampai pelaksanaan, bahkan selesai tentu ada laporan-laporan yang disampaikan. Jadi tidak beda jauh dengan anggaran-anggaran yang itu. Hanya sebenarnya alokasi anggaran dana ACE itu hanya pembedanya, kalau dana ACE ini kan anggarannya betul-betul murni dari pusat, anggaran dari pusat, tetapi untuk pemanfaatannya hampir sama, tetapi hanya dikelompokkan menjadi 5 urusan itu tadi. Berarti disesuaikan 5 urusan itu tadi. Begitu ya. Mungkin menambahkan tadi, jadi kalau dana ACE itu bedanya itu usulannya N-2 ya Pak. Jadi 2 tahun sebelumnya, Mas, 2 tahun sebelumnya, dan itu memang sudah biasanya dides oleh kementerian, dan pada saat tadi Pak Nur ngendikan 3 kali itu pun selain dides oleh biasanya kami oleh baik itu Bapeda ataupun dari Pak Wiratjo, kami juga dides oleh pusat. Nah itu pengawasannya ketat. Jadi penggunaan dana ACE itu apakah benar-benar menyentuh itu tadi ya Pak? Itu apakah itu memang dari baik itu dari kementerian terkait ataupun yang punya uangnya Kementerian Keuangan itu memang sangat ketat. Jadi tidak bisa, kita harus jelas penggunaannya seperti apa, untuk apa, besarannya seberapa, itu harus jelas. Jadi tolok ukurnya baik outcome ataupun outputnya juga harus jelas. Dan yang harus diluruskan gini Mas Arga, kalau untuk dana ACE ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai ada kesan kalau anggaran dana ACE itu anggarannya keraton. Nah itu persepsi banyak orang seperti itu Pak. Sebenarnya anggaran dana ACE ini untuk masyarakat. Jogja, DIY, untuk pembangunan DIY dan untuk peningkatan ekonominya masyarakat DIY. Bukan kok terus murni anggarannya keraton. Jadi silakan masyarakat bisa mengakses sesuai dengan tadi pengelompokan 5 urusan itu untuk bisa mendapatkan alokasi
anggaran dana S ini semaksimal mungkin untuk peningkatan kesejahteraan. Oke, berarti itu ya yang harus digarisbawahi ya, bahwa ini adalah untuk masyarakat DIY ya, gitu ya. Oke, dan tadi berarti juga sudah disampaikan oleh Pak Andi, ini pengajuan adalah H-2 tahun, ya, begitu. Berarti tidak bisa yang dari mintanya tahun ini untuk tahun depan, betul tidak bisa ya? Kecuali urgent, misalkan banyak hal misalkan yang kira-kira, tapi itu pun tidak bisa serta-merta disetujui karena kita tadi, saya tadi bilang ini melalui mekanisme filter yang cukup ketat tadi ya Pak. Jadi kalau misalkan urusan tata ruang itu kita punya Kementerian PU sama Kementerian ATR BPN. Ya. Nah itu pisaunya cukup tajam itu. Nah kalaupun tidak punya reasoning yang cukup kuat untuk mengusulkan N-1, biasanya ya tidak bisa. Kalau emang tidak bisa, kecuali urgent itu mungkin dalam artian ini dulu pada saat pelaksanaan di tahun berjalan, ternyata ada kekurangan. Ada kekurangan anggaran diakibatkan mungkin kan yang namanya tahun berjalan dinamis sekali, ada bencana alam atau misalkan biasanya kenaikan harga, biasanya habis pilpres atau pilkada itu fluktuatif sekali harganya, itu dimungkinkan bisa, tapi juga reasoningnya harus jelas seperti itu Mas Angga. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Nur, Pak. Ini bagaimana cara kita mengukur bahwa dana IS ini sudah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa ini sudah efektif? Ya, secara umum sampai saat ini kan kita berdasarkan laporan dari masyarakat, yang kita fakta di lapangan ketika keturun di masyarakat. Begitu masyarakat itu sangat antusias dengan adanya dana S ini. Dengan adanya dana S ini, sehingga itu menjadi tolok ukur kami ketika masyarakat sampai saat ini, meskipun memang ada yang tadi saya sampaikan sumbang bahwa ini anggaran ini hanya untuk keraton, enggak juga. Jadi ini banyak masyarakat yang sudah tahu alurnya untuk mengajukan alokasi anggaran dana S ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga kami menilai, karena kalau sampai itu tidak tepat, ini Menkeu ini ketat sekali. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sekiranya misalnya pelatihan, peningkatan SDM, sumber daya manusia, itu di-cut, dicoret. Jadi memang pengawasan ini ketat sekali. Oleh karena itu kami tentu bersyukur dengan anggaran dana S ini bisa ada di DIY, tetapi tetap minimalnya sekarang yang sudah baik, teruskan untuk penggunaan anggaran dana S ini setransparansi, seakuntabel mungkin, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dan ini pelibatan praktisi, akademisi itu juga diperlukan. Iya, betul. Oke. Baik, dan ini tidak terasa perbincangan kita sudah hampir usai. Dan sebelum kita menutup perbincangan pada hari ini, mungkin ada rekan-rekan ini yang baru bergabung juga. Jadi mungkin kita highlight yang penting-penting saja ini. Mungkin dari Pak Andi dulu ini, Pak. Jadi kalau kita melihat temanya tadi, penggunaan dana IS khususnya di pengadaan barang jasa di Provinsi Daerah Istimewa Jakarta, memang kita bicara dana IS, kita tidak lepas dari satu bentuk penganggaran yang mungkin tadi Pak Nur ngendikan hanya ada di Daerah Istimewa Jakarta. Kalau yang lain namanya bukan dana IS, tapi dana Pak, saya lupa, di Aceh sama Papua itu ada. Tapi di dana IS ini khususnya di pengadaan barang dan jasa, pada umumnya memang tidak ada perbedaan, tapi memang ada sedikit treatment khususnya untuk beberapa pengadaan barang dan jasa yang memang membutuhkan keahlian. Jadi harus melibatkan beberapa stakeholder khusus terkait mungkin akademisi, mungkin praktisi atau yang lain. Kemudian tadi saya juga menyampaikan bahwa kami di Biro Pengadaan Barang Jasa di tahun ini dan mungkin di tahun-tahun berikutnya, kalau diperbolehkan salah satunya oleh teman-teman DPRD, kami akan mencoba mengangkat
produk-produk lokal atau UMKM yang khususnya ada di kelurahan-kelurahan yang nantinya bisa go nasional dulu sebelum go internasional. Kami akan fasilitasi di tahun ini, kita mulai di 2025 ini, kita kenalkan bahwa kita punya beberapa platform digital yang nanti mungkin bisa menjadi salah satu bagian dari teman-teman kelurahan yang mau memasarkan produk-produk mereka. Jadi kami juga akan bekerja sama dengan beberapa stakeholder, kemudian bekerja sama juga tidak lupa akan kami sampaikan ke teman-teman OPD bahwa monggo di pengadaan barang dan jasa khususnya untuk dana keistimewaan selalu berkoordinasi dengan kami juga dengan Paniradio Keistimewaan karena itu tidak lepas karena mereka yang akan mengelola dana keistimewaan ini ya Pak. Jadi mungkin itu Mas Arga. Oke. Baik. Dan terakhir sebagai penutup Pak Nur mungkin juga ada yang ingin disampaikan terkait topik kita pada hari ini? Jadi kembali saya tekankan tadi bahwa dana S itu memang dikelompokkan ke 5 urusan, tetapi harus semuanya berdampak terhadap peningkatan ekonominya masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Misalnya itu toh pembangunan fisik atau apa sarana prasarana, tetapi sarana prasarana itu nanti berdampak untuk peningkatan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta, itu yang utama. Yang kedua, bahwa dana S ini bukan milik keraton daerah istimewa Yogyakarta, tapi untuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Monggo semua masyarakat yang memang ada kepentingan program kegiatan yang sesuai dengan 5 kepentingan urusan tadi, silahkan ajukan. Baik, berarti ini beberapa hal harus digarisbawahi. Tadi sudah disampaikan ini bukan dana keraton tapi dana masyarakat dana masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, termasuk untuk peningkatan ekonomi kerakyatan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Andi sebenarnya untuk pengajuan dan sebagainya tidak jauh berbeda dengan dana di luar danais begitu ya. Mungkin walaupun memang untuk menyentuh 5 urusan ini tadi yang harus dikhususkannya di bagian itu. Baik, terima kasih banyak Pak Andi dan juga Pak Nur. Kita harus sudahi bincang-bincang obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak dan rekan-rekan, berarti ini sudah berakhir obrolan kita pada hari ini. Saya Arga Dumadi mohon undur diri dan sampai jumpa lagi.